setelah beberapa bulan tidak mengupload konten di YouTube, akhirnya YouTube ini aktif lagi ya teman-teman. Jadi sekarang aku lagi ada di JTTC Yogyakarta. Hari ini ada kegiatan telusur budaya kedua, yaitu naik bus Heritage Jogja ya. Kelihatan nggak mana sih? Nah itu, Heritage Jogja. Jadi ini perjuangan banget sih buat dapetin tiketnya, karena berebutan. Karena ini cuma 8 penumpang. Dan penumpang itu tuh harus berebutan dapatnya, dan itu dibuka setiap jam 12. Kemarinnya aku daftarnya jam 12:02 itu udah habis. Jadi aku langsung reservasi ke WA admin, terus akhirnya aku dapat deh untuk kuota penumpang dari bus ini. Ini nanti rutenya ada ke meeting point di sini, setelah itu ke Tugu, Panggung Kerapiak, terus aku lupa rute selanjutnya. Intinya nanti dijelaskan tentang jalan-jalan di Jogja, terus sejarah-sejarah yang ada di Jogja. Saya Ayu, ini ada Pak Suci yang akan bersamai Mas Mbak kalian pada siang hari ini menjadi kota Jogja dengan kota kita yaitu Makan Arah. Untuk estimasi waktunya, ini kita 2 jam, nanti jalurnya kita ada dari meeting point ke arah Tugu, kemudian kita akan melakukan pemberhentian di Museum Sorojoyo, nanti jalan perjalanan dan berhenti di Kampung Raya. Jadi silakan bagi teman-teman dan mungkin memiliki keluar toilet bisa dilakukan di toilet yang ada di Makan. Jadi untuk pesertanya ada berapa sih? 15. Akan yang tidak tinggi dari nanti di kuning atau di kantor ini bersama dengan saya dan kira akan bersama dengan. Tapi ini sama saja, hanya berbeda namanya. Jadi untuk rutenya sama ya. Oke, untuk membuat kalian ini juga diperbolehkan untuk membawa makanan dari depan ya. Yang belum punya minuman di sini tersedia, tinggal bayar ke FO nanti. Oke, semangat sekali. Udah makan siang? Sudah. Wow, nah kebetulan sekali. Nanti kita akan lewat beberapa pusat kuliner di Jogja ya. Ya, lewat. Ya, seperti itu. Enggak mampir, lewat. Baik, kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua? Sehat. Sehat. Selain baik, selain sehat, satu lagi. Bahagia hari ini? Bahagia. You sure? Really? Yes. Nah baik, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan ya teman-teman ya. Apalagi sekarang kan cuacanya memang sedang berubah-ubah. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan kayak kemarin gitu kan. Nah semoga diberikan kesehatan. Nah selanjutnya teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan dulu sebuah salam, namanya salam budaya. Ada yang pernah dengar sebelumnya salam budaya? Pernah ya? Nah, kita coba salamnya seperti ini. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Boleh dicoba ini? Boleh. Boleh ya, biar perjalanan kita tambah semangat, tambah asyik. Iya, biar nggak ngantuk itu ya. Yuk kita coba, 1, 2, 3. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, tepuk tangan, terima kasih semuanya. Jogja sebagai daerah istimewa dapat dana dari pemerintah pusat, tetapi hanya bisa digunakan untuk pelestarian seni dan budaya. Itulah kenapa di Jogja ini banyak banget festival, ya kan? Banyak banget acara budaya. Karena duitnya juga banyak, tetapi hanya bisa digunakan untuk seni budaya. Itu saja. Salah satunya JKT. Landscape dari kota Yogyakarta.
ya kan? Ini gambaran kota Jogja. Jadi apa itu sumbu filosofi Yogyakarta? Sumbu filosofi Yogyakarta adalah konsep tata ruang yang membentang dari Tugu, Keraton, dan Panggung Rakyat dalam satu garis lurus. Inilah sumbu filosofi Yogyakarta. Dari mana tadi? Tugu, Keraton, Panggung Rakyat. Atau sebaliknya juga boleh, Panggung Rakyat, Keraton, Tugu, sama saja. Yang penting tiga objek ini dihubungkan dalam satu garis lurus. Dan jalan yang baru saja kita lalui namanya Jalan Margo. Iya. Nah, uniknya teman-teman, kota Yogyakarta yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama, Raja pertama Jogja, ini tidak hanya sekedar lurus, tetapi ada ajaran yang melingkupi atau mendasari dibangunnya kota Jogja. Ajaran tersebut adalah Sangkan Paraning Dumadi. Apa itu Sangkan Paraning Dumadi? Tak jelasin dulu. Sangkan itu artinya asal-usul, Paran artinya tujuan, Dumadi artinya hidup. Jadi Sangkan Paraning Dumadi adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia, yaitu siklus daur hidup manusia dari lahir sampai kembali kepada Sang Pencipta yang diwujudkan dalam tata kota Yogyakarta. Asal-usul manusia digambarkan dari Panggung Rakyat sampai ke Keraton. Dari selatan ke tengah ini adalah konsep Sangkaning Dumadi. Sementara dari utara, dari Tugu ke Keraton adalah konsep Paraning Dumadi. Nah, karena dibagi menjadi dua dan kita berawal dari sisi utara kota Jogja, berarti kita belajar konsep apa dulu? Paraning Dumadi. Dari Tugu sampai ke Keraton yang menjelaskan mengenai tujuan hidup manusia. Baik, nah kita masuk ke jalan yang teman-teman tentu sering main ke sini. Jalan apa namanya? Malioboro. Dan teman-teman tahu nggak? Dari Margo Utomo itu seharusnya masuk ke sini, ke Jalan Malioboro. Tetapi sama Belanda dikasih kereta api. Sehingga tadi kita harus tersesat dulu. Iya, karena sebuah filosofi ini adalah Sirotol Mustaqim alias jalan yang lurus. Ya, tetapi harus tersesat dulu melalui jalan di bawah rel kereta api tadi. Baik, nah kita menikmati Jalan Malioboro ya, seperti inilah Malioboro ya. Banyak yang pengen masuk ke jalan ini sehingga memang merasakan macet juga. Baik. Zaman dahulu teman-teman, itu banyak sekali PKL ya. Para pedagang, sekarang PKL-nya kemana? Teras Malioboro. Ada yang pernah main ke sana? TM12, yang dua kan ada di sebelah kiri kita nanti. Yang satu itu ada di ujung atau di depannya Pasar Beringharjo. Baik. Kita akan awali dulu dengan ini, Tugu Jogja. Tugu Jogja, ini dua ya. Tugu Jogja yang mana? Kanan atau kiri? Benar sekali, dua-duanya Tugu Jogja. Tugu Jogja yang sekarang kita lihat namanya Tugu Pal Putih. Ini adalah tugu yang dibangun Belanda. Jadi yang kita lihat tadi adalah Tugu Belanda yang menjadi landmarknya kota Jogja. Sementara yang tugu pertama, tugu aslinya ada di sebelah kiri, namanya Tugu Golong Giling. Tugu apa? Golong Giling. Golong artinya bola, gilik artinya silinder. Jadi Tugu Golong Giling adalah tugu yang puncaknya bola, badannya silinder. Nah, yang kemudian runtuh karena gempa. Jadi di Jogja di tahun 1867 ada gempa, sehingga Tugu Golong Giling ini runtuh. Padahal ini adalah tugu utama pertama dan tugu yang termasuk dalam sumbu filosofi Yogyakarta. Mengenai maknanya apa nanti kita akan bahas. Beringharjo. Ada yang pernah belanja ke sini? Ya, kalau di bagian depan memang untuk oleh-oleh, tetapi kalau teman-teman berjalan ke belakang nanti akan nemu jamu, sayur, buah, lengkap. Bahan pokok ada semua di belakang. Nah, kalau Mbak nggak percaya tuh bisa dilihat nama jalannya Jalan Margo. Maka disebut pabringan. Sementara harjo di sini artinya ramai. Jadi Beringharjo itu artinya adalah pohon-pohon beringin yang di situ kemudian ramai. Beringharjo. Di sebelah kanan ada yang tahu apa?
Gedung Agung. Gedung Agung atau Istana Presiden. Ya, sementara di sebelah kiri ini adalah museum yang teman-teman boleh kunjungi, bahkan gratis sampai nanti akhir bulan Juni. Namanya apa? Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Nah, kalau di Frederiksberg ini fokusnya memang di sejarah perjuangan. Di Jogja ini saking banyaknya museumnya itu sesuai temanya masing-masing. Contoh, Museum Avandi itu untuk lukisan, Museum Frederiksberg untuk sejarah perjuangan, Museum Sono Budaya untuk sejarah budaya, Museum Keraton hanya fokus ke keraton seperti itu. Jadi memang saking banyaknya museumnya Jogja itu tematik. Baik, dan sekarang kita akan melalui titik nol Yogyakarta. Ada yang pernah jalan-jalan di sini? Nah ya. Ada yang tahu titik nol itu sebenarnya di tengah persimpangan atau di mana? Tengah. Sebenarnya titik nolnya Jogja itu ada di sudut dari kantor pos. Itu ada kantor pos ya? Di sudutnya. Alasannya adalah untuk mengirim surat dan barang di masa lalu, jarak satu kantor pos dengan satu kantor pos di kota lain itu akan diukur. Jadi alasannya itu adalah di kantor pos ini sebagai titik nol dari kota. Dan bisa dilihat kanan kiri nama jalan ini apa? Pangurakan. Jalan Pangurakan. Oke, uniknya di jalan Pangurakan yang pendek ini ada pohonnya, pohon sepasang yang mempunyai makna. Di sebelah kanan ini namanya pohon brewok. Di sebelah kiri namanya pohon jenggot. Brewok dan jenggot. Nah, sama ya. Oke, nah karena ternyata gerbangnya masih dicor, jadi kita turun di sini saja. Nanti kita nyebrang bareng-bareng ke halaman arca dari Museum Sono. Dan saya himbau kepada teman-teman agar tidak memegang arca ya. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang yang ada di wilayah Jogja dan Jawa Tengah di abad 6 sampai 10 Masehi. Jadi kurang lebih 1000 sampai 1400 tahun yang lalu dibuatlah arca-arca ini. Dan arca-arca ini asli buatan zaman dahulu sezaman dengan Candi Prambanan. Ada yang pernah ke candi-candi ya? Prambanan, Borobudur itu sezaman dengan arca-arca ini. Baik, nah di sini ada beberapa arca seperti ini. Ini adalah arca Parwati, Siwa, dan Agastya. Kalau Siwa tahu ya, dalam ajaran mitologi Hindu kan ada yang namanya Trimurti. Trimurti itu apa? 3 dewa utama, yaitu Siwa sebagai penghancur, Brahma sebagai pemelihara, Wisnu sebagai pencipta. Nah ini 3 dewa ini yang kebanyakan kemudian diwujudkan dalam bentuk arca dan menjadi sarana peribadatan di masyarakat Hindu di masa lalu. Di sini ada Parwati. Parwati itu apa? Parwati itu adalah sakti. Sakti itu istri dari sang dewa. Jadi dewa ini mempunyai keluarga. Istri dewa dikenal dengan nama Sakti. Kemudian dewa-dewa ini juga punya putra atau putri dan juga punya yang namanya wahana. Wahana ini adalah kendaraan untuk keliling-keliling para dewa. Kendaraannya sang dewa. Salah satunya adalah yang kemarin ada di Idul Adha,
Ya, sapi ini dalam mitologi Hindu ini adalah kendaraan atau wahana dari dewa Siwa. Nah, kita lewat jalan apa ini namanya? Kauman. Ini adalah kampung lahirnya organisasi MU Muhammadiyah. Iya, karena apa? Kendaraan ambulannya kan tulisannya Lazismu gitu ya. Iya, MU. Baik, hanya bercanda. Baik, ini adalah kampungnya Mbak Dahlan. Ini adalah Kauman Yogyakarta. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi mengenai konsep Paraning Dumadi atau tujuan hidup. Kita ingat lagi mengenai Tugu Jogja yang termasuk dalam Tugu Sumbu Filosofi adalah di sebelah kiri. Namanya apa tadi, masih ingat? Golong Gilik. Golong tadi bola ya. Ada sudutnya enggak? Enggak ada, tapi kita simak dulu soal golong. Sebelah kanan kiri kita ini adalah gapura. Yang di masa lalu ini adalah Plengkung. Namanya adalah Plengkung Jogosuro atau Plengkung Barat Laut. Oke. Plengkung ini akan mengarah ke bangunan. Ada yang pernah main ke sana? Lantai 2, itu namanya adalah itu lurus itu loh, ada bangunan. Taman Sari. Iya, itu adalah Taman Sari. Nah, Taman Sari. Taman Sari itu apa? Tempat mandi bukan ya? Iya, karena apa? Masa iya ada putri-putri mau mandi di situ ya? Nah, itu adalah tempat rekreasi. Istana Air. Oke, memang ada ruangan khusus untuk mandi, tetapi di situ kita bukan kita sih, siapa gua gitu ya. Para putri dan para putra alias para keluarga bangsawan itu biasanya kekeceh atau bermain air di situ. Enggak selalu mandi ya, mungkin cuma mainan air. Ya kalau kita ke kolam renang ya, ke waterboom itu kan nggak harus mandi, kadang cuma kekeceh gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu Taman Sari. Baik, kita akan lanjutkan lagi mengenai golong. Golong atau bola, ada sudutnya enggak? Enggak ada. Jadi Tugu Golong Gilik ini adalah simbol dari Manunggaling Kawulolan Gusti. Ini bahasa Jawa. Manunggaling Kawulolan Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan. Jadi pertama kali dalam Paraning Dumadi atau tujuan hidup kita harus punya niat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang sama Sultan dibuatkan dengan adanya Tugu Golong Gilik. Ini adalah kemanunggalan antara hamba dengan Tuhan. Golong Gilik. Baik, kita akan lanjutkan dengan jalan yang pertama kali kita lalui. Tadi namanya jalan apa? Dari Tugu sampai ke pintu perlintasan kereta api. Margo Utomo, benar sekali. Margo Utomo ini sebenarnya teman-teman nggak harus memanggilnya Jalan Margo Utomo. Karena apa? Margo itu sendiri artinya jalan, Utomo artinya utama. Jadi kalau teman-teman nyebutnya Jalan Margo Utomo artinya berarti jalan-jalan utama. Nah, bisa disebut Margo Utomo saja. Baik. Apakah enggak hijau?
Oh, aman ada Pak? Aman. Nah, kaget saya. Tiba-tiba hijau nggak ada oranye. Langsung merah, nggak apa-apa. Baik, nah kita juga baru saja lewat namanya Plengkong. Plengkong tersebut namanya adalah Plengkong Jogoboyo atau Plengkong Taman Sari yang letaknya di sebelah barat dari Keraton Jogja. Baik, kita kembali ke Margo Utomo. Margo artinya jalan, utama keutamaan. Jadi jalan ini adalah jalan kita melakukan hal-hal yang serba utama, hal-hal yang baik sebagai wujud dari tubuh golong gilek beribadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang jalan kedua namanya apa? Malioboro. Sering main ke Malioboro, tapi ada yang tahu artinya Malioboro? Gak ngerti mas, yang penting di situ kita belanja, jajan-jajan ya. Nah, Malioboro terdiri dari dua kata, Malio dan Boro. Malio itu adalah kata perintah agar kita menjadi wali. Wali di sini adalah orang yang gemar menuntut ilmu dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar dengan keutamaan dan ilmu yang mereka punya. Jadi teman-teman bisa menjadi wali dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, memberi manfaat kepada banyak orang. Sementara Boro itu berarti ngemboro atau mengembara. Jadi jalan Malioboro adalah jalan kita mengembara dalam hidup dengan memberi manfaat dan pedoman kepada banyak orang. Selanjutnya, jalan ketiga namanya jalan Margomulyo. Margo tadi artinya jalan, mulyo mulia. Jadi jalan Margomulyo adalah jalan kita meraih kemuliaan. Tetapi di situ kita akan dihadapkan dengan 3 ujian hidup. Ujian hidup kita apa aja? Harta, tahta, yakin ya mas? Wanita. Oke, biar fair tak rubah harta, tahta, wanita, garis miring pria ya. Biar fair. Tapi di sini wanita itu ada maksudnya, teman-teman. Baik, pertama ujian tahta itu disimbolkan dengan adanya bangunan sebagai pusat pemerintahan DIY. Tadi namanya apa? Kepatihan. Bangunan putih yang dipakai foto-foto tadi itu adalah pusat pemerintahan DIY yang disebut sebagai Kepatihan. Itu adalah simbol dari ujian tahta. Karena apa? Seluruh wilayah DIY itu akan tunduk dengan kebijakan yang dikeluarkan dari Kepatihan. Seperti itu. Yang kedua, ujian harta itu ada di mana? Bringharjo. Nah, teman-teman, nah kita pause dulu sama Bringharjo. Di sebelah kiri kita ada bangunan. Inilah yang disebut sebagai Jokteng alias pojok benteng. Nah, kemudian di relung-relung itu teman-teman ada relung-relung ya. Itu adalah tempat meriam, yang meriamnya bisa kita lihat tadi di Museum Sono. Iya, alun-alun utara Yogyakarta. Nah, alun-alun utara dulu pernah dipakai kegiatan-kegiatan ya. Dulu ada rumputnya ya, sekarang kok kayak gini. Nah, teman-teman harus tahu sebenarnya alun-alun utara itu memang menggunakan pasir laut. Sejak awal pertama kali ada. Karena alun itu artinya adalah gelombang. Jadi, alun-alun itu adalah penggambaran bahwa hidup kita itu senantiasa bergelombang, kadang enak, kadang enggak, kadang susah, kadang gampang. Seperti itu terus, nggak ada yang ajak atau lurus, itu nggak ada. Kayak apa namanya, motonya life is never flat. Hidup itu nggak ada yang lurus, pasti akan bergelombang. Tapi kan kita nggak mungkin membawa laut ke alun-alun utara. Jadi awalnya memang seperti ini. Jogja sebagai ibu kota maka butuh tempat berkumpul masyarakat, maka digunakanlah alun-alun utara ini sebagai pusat kegiatan, sebagai ibu kota negara. Sampai tahun 2019 dikembalikan seperti inilah, seperti yang kita lihat tadi. Dan alun-alun utara itu adalah simbol dari pemakaman alias kuburan. Kita simpan dulu, bisa dilihat di depan kita. Kita sudah masuk ke wilayah Bantul. Nah, wilayah Bantul tepatnya di Kecamatan Sewon, dan bisa dilihat dulu di sebelah kanan. Nah, itu ada kursi ya. Ada yang mau duduk di situ. Kenapa ada kursi di situ? Bangunan ini bangunan apa sih? Nah, monggo disimpan dulu pertanyaan soal panggung rapia karena nanti bisa ditanyakan ke Mbak Ayu. Ya, nanti gantian yang akan menjelaskan di situ adalah Mbak Ayu.
Juga penamaan kerapiak ini diambil dari metode perburuan pada masa dulu. Jadi kalau kita mengacu pada metode perburuan pada masa Raja kedua Mataram dan juga Sultan Hamengkubuwono pertama, perburuan pada masa dulu itu dengan cara berkelompok. Jadi bareng-bareng, kemudian ada menjangan atau rusa. Nah, menjangannya atau rusanya ini akan dikelilingi oleh kita semua. Makanya itu disebut dengan ngeroyok atau kerapiak. Sehingga muncullah istilah kerapiak. Lama-kelamaan kerapiak ini digunakan untuk menamai hutan lindung perburuan. Jadi daerah ini dulunya merupakan hutan lindung perburuan atau daerah kerapiak. Nah, kemudian Sultan Hamid I mendirikan bangunan ini sebagai tempat istirahat dalam melakukan perburuan kerapiak. Istirahatnya ada di beberapa titik. Kalau yang atas itu fungsinya digunakan untuk memantau para prajuritnya yang sedang berburu secara berkelompok tadi. Di sekelilingnya juga berdiri beberapa kandang menjangan. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah kandang menjangan, itu bukan. Jadi ini adalah panggung kerapiak yang fungsinya untuk tempat istirahat dalam berburu menjangan. Ya, kerapiak itu tempat berburu. Iya. Tapi sekarang menjadi tempat berburu ilmu agama. Karena apa? Sekarang kerapiak jadi daerah pondok pesantren. Di sini ada dua pondok pesantren besar, Al Munawir dan Al Maksum. Ini sebenarnya masih keluarga, tapi kemudian berpisah manajemen. Dan sekarang menjadi pondok yang besar di sebelah selatan dari kota Jogja. Nah, ini Ali Maksum, yang selatan tadi adalah Al-Munawir. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan, ini ada patung. Ya, itu adalah patung prajurit Jogokaryo. Nah, prajurit Jogokaryo ini adalah prajurit dari Kesultanan Yogyakarta yang tinggal di kampung namanya Jogokaryan. Tepatnya di mana? Di sebelah kanan kita. Ini adalah jalan yang biasanya kalau puasa ramenya minta ampun. Ya, di sebelah kanan kita ini adalah Jalan Jogokaryan. Nah, biasanya apa? Kalau puasa itu kan rame, ada pengajian, ada pasar Ramadan gitu ya. Sehari itu mengeluarkan 4.000 piring buat berbuka puasa. Pun itu saya beberapa tahun terakhir nggak kebagian juga. 4.000 aja nggak kebagian, jam 5 udah ke situ nggak dapat ya. Nah, itu mengenai selingan mengenai Jogokaryan dan kerapiak. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman. Ada yang tahu jalan ini namanya jalan apa? Jalan apa? Kenangan bukan? Ya mungkin ya bagi sebagian orang. Nah, Jalan DI Panjaitan. Ini adalah jalan yang membentang dari panggung kerapiak sampai ke pelengkung yang ada di depan sana. Jalan DI Panjaitan yang di masa lalu jalan ini namanya adalah Jalan Gebayanan. Berasal dari kata bayen. Uniknya teman-teman, zaman dahulu di sebelah kiri ini pohonnya dari zaman dahulu sampai sekarang masih lestari, yang bunganya putih. Kelihatan ya bunganya putih ya. Ini adalah pohon Tanjung. Pohon apa? Tanjung. Di sebelah barat atau sebelah kiri kita. Sementara di sebelah timur jalan atau di sebelah kanan kita, di masa lalu banyak banget berjajar pohon asem. Zaman dahulu banyak pohon asemnya, tapi sekarang banyak yang hilang. Pohon asam hanya tersisa di sebelah kanan kita yang dicat putih. Ini adalah pohon asam. Nah, ini adalah pohon asam yang tersisa setelah pengembangan wilayah. Banyak sekali pohonnya yang kemudian ditebang ataupun tumbang karena memang sudah lama. Nah, ini adalah pohon asam yang dicat putih.
Jadi di Jalan Kebayanan, di sebelah kanan ini adalah pohon asam, sebelah kiri pohon tanjung. Nah, dan mohon maaf teman-teman, tur kita nggak masuk ke sana karena apa? Oke, ada soundtrack. Nah, kenapa kita nggak lurus? Karena itu kecil, bus kita besar. Khawatirnya apa? Nanti ada berita Pujiate nyangkut di Plengkong Gading, itu kan nggak lucu ya. Nah, sehingga kita tidak diperkenankan masuk ke dalam keraton melalui Plengkong Gading. Baik. Nah, oke, nanti aja. Kita bayar. Oke. Baik. Tadi kita udah sampai mana ya, Paraning Dumadi ya? Sampai ke alun-alun utara. Simbol apa ini? Alam kubur, kehidupan setelah kematian. Kalau kematian tadi kan brewok dan jigot ya. Nah, ini adalah alam kubur. Dan ini adalah bangunan yang ada di dalam keraton. Ada yang pernah masuk ke keraton? Nah, ini adalah bangunan yang kalau kita masuk, kita akan disambut dengan gamelan. Nah, tempat ini namanya adalah Bangsal Sri Manganti. Berasal dari kata nganti-anti. Ada yang tahu apa itu nganti-anti? Kue kita anti-anti ket mau je. Diteni ditunggu. Benar sekali, ini adalah Bangsal Sri Manganti, tempat menunggu bagi tamu-tamu sultan. Tetapi dalam sebuah filosofi, Bangsal Sri Manganti ini adalah simbol dari waiting room setelah dibangkitkan dari alam kubur. Setelah bangkit dari kubur, kita akan menuju waiting room, yaitu Sri Manganti. Baik, dan seterusnya, ini ada yang namanya teraju, Mas. Apakah di teman-teman ada yang masih mengenal istilah teraju? Teraju itu timbangan, emas itu kebaikan. Jadi teraju mas ini adalah tempat menimbang-nimbang amal kebaikan kita. Fungsi aslinya ini adalah tempat sultan menimbang-nimbang perkara sebelum memutuskan sesuatu. Tetapi dalam sebuah filosofi ini adalah pengadilan Tuhan, simbol dari pengadilan Tuhan. Nah, kita tunggu dulu. Ini yang terakhir, tapi kita simak dulu. Aduh, kok nyangkut. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan, yang memanjang ke belakang itu adalah benteng, namanya Benteng Baluwarti. Sementara ini namanya Joteng. Kemudian di sudut-sudut Joteng ada yang berbentuk silinder. Nah, itu fungsinya buat apa? Buat senjata. Nyimpan senjata bisa juga, tetapi seringkali dipakai buat nginjen, alias bahasa Jawa, alias mengintip. Karena apa? Di masa lalu kalau kita perang, kepala kita nongol, itu kan bisa didor ya. Maka kita ngintip dari lubang-lubang kecil yang ada di turret. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya kosong, cuma ada pintu di belakangnya, jadi ada lubang sehingga kita bisa masuk. Kemudian nanti kita ngintip dari lubang-lubang tadi mengenai keadaan di luar. Nanti ada setelah Paraning Dumadi ini kita selesai, kita akan bahas soal benteng ya. Nah, karena siapa tahu teman-teman ternyata di sebelah kanan kita yang sekarang menjadi Miyako, Rinai, dan apalagi ini. Nah, di masa lalu ini adalah pare alias sungai. Baik. Nah, bisa dilihat di sini, ini yang terakhir. Bangunan ini namanya adalah Gedong Proboyekso. Gedong Proboyekso ini adalah gudang pusaka keraton Baluwarti. Nah, ini adalah benteng yang mengelilingi seluruh wilayah keraton. Seluruh wilayah keraton tebelnya 2,5 meter. Tebel nggak? Tebel. Tadi teman-teman lihat temboknya panggung Rapia ya, itu hanya semeter. Sementara temboknya Benteng Baluwarti 2,5 meter, dan itu full batu bata, nggak ada ruangan di dalamnya. 2,5 meter, tingginya 4 meter, atau kurang lebih ya seperti Joteng yang tadi kita lihat, tingginya segitu. Mengelilingi 14 hektar dari Keraton Jogja, dan di setiap sudutnya ada yang namanya bastion. Bastion inilah yang sama orang Jogja disebut sebagai pojok benteng atau Joteng. Nah, kemudian untuk memasuki pintu masuk, teman-teman harus melalui Plengkong. Plengkong ini adalah pintu masuk Keraton Jogja, ada 5. Yang pertama kita lihat selepas dari Sana Budaya adalah Plengkong Jogosuro atau Plengkong Asem. Nah, tadi tinggal Gapura ya. Nah, berarti tinggal Gapura saja. Yang di sebelah barat yang tadi ada di lampu merah,
namanya Plengkong Jogoboyo atau Taman Sari yang baru saja kita lewat tadi di lampu merah sebelah sana, itu pintu sebelah barat. Kemudian Plengkong yang masih utuh namanya Plengkong Nirboyo atau Plengkong Gading. Saat kita belok ke Panggung Rakyat tadi ya, itu namanya Plengkong Gading atau Nirboyo. Yang di sebelah timur namanya Plengkong Madiosuro. Ini ada di sebelah barat Jogjatronik. Nah, kalau teman-teman ke Jogjatronik, kemudian ke selatan dikit, kemudian ke barat ada jalan masuk ke keraton. Itu namanya Plengkong Madiosuro, yang bahkan gapuranya sudah nggak ada, bener-bener hilang. Ada satu lagi Plengkong yang masih utuh, namanya Plengkong Tarunosuro atau Wijilan. Ada yang tahu Wijilan? Wijilan ini kampung sentranya gudeg. Teman-teman, kalau tadi kita ke kanan ke Sono Budoyo, dari Pangurahan tadi ya, kalau ke kanan ke Sono Budoyo, itu ke kiri. Nanti ke kiri teman-teman akan menemukan Plengkong Tarunosuro. Baik, Plengkong-Plengkong ini hanya tersisa 2 yang masih utuh, yaitu Plengkong Gading atau Nirboyo dan juga Plengkong Tarunosuro atau Wijilan. Hanya tersisa 2. Karena apa? Ternyata gini, yang bongkar 3 Plengkong yang lain adalah Belanda. Belanda pengen kendaraan-kendaraan militer Belanda bisa masuk, sehingga kemudian mengawasi dan mengintimidasi keraton. Jadi kalau keraton mau melawan Belanda, langsung dipukul dengan adanya kendaraan yang bisa masuk melalui Plengkong yang sudah dibongkar. Nah, fun fact-nya teman-teman, Plengkong Nirboyo atau Plengkong Gading yang tadi kita lihat, itu adalah Plengkong yang selama hidup Sultan dan keluarganya belum pernah lewat Plengkong tadi. Jadi Sultan dan keluarga beliau itu belum pernah lewat Plengkong Nirboyo selama masih hidup. Karena apa? Plengkong Nirboyo atau yang mengarah ke Panggung Rakyat tadi adalah pintu belakang dari keraton. Keraton itu hadapnya utara. Nah, pintu belakangnya adalah Nirboyo. Dan pintu itu hanya bisa dilalui Sultan dan keluarga beliau jika sudah meninggal dunia. Dan itu bukan mitos, itu beneran. Karena apa? Gusti Bendoro, ini adalah putri keempat dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang, itu pernah naik JHT saat sebelum lebaran kemarin. Kemudian beliau cerita kalau seumur hidup juga beliau belum pernah lewat Plengkong Nirboyo karena nggak boleh. Nah, itu adalah fun fact atau cerita mengenai Nirboyo. Itulah kenapa disebut Nirboyo. Nir itu artinya nggak ada, boyo artinya bahaya. Jadi Plengkong Nirboyo adalah pintu yang nggak ada bahaya, karena kalau sudah lewat situ, Sultan sudah meninggal. Baik, nah kita akan jadi seleb dulu di sini. Nah, ada yang pernah lewat sini? Orang Jogja, hati-hati ya. Karena apa? Di sini ada etle. Ya, nggak apa-apa sih, yang penting tertib ya. Di sini ada etle alias elektronik tilang. Nah, itulah bahasa Inggris. Nah, itu. Biasanya kita di foto-foto kalau dari sini. Baik. Kemudian teman-teman, di sekitaran dari Baluwanti, ini sebenarnya ada yang namanya jagang. Jagang itu apa? Parit. Dalamnya 4 meter, lebarnya 7 meter, keisi air, dan ketika kita mau masuk ke keraton harus melalui parit ini. Sehingga di masa lalu di depan Plengkong itu ada jembatan yang bisa diturun, naik, turun. Jembatan dari kayu, jembatan Jukit. Oke, sekarang kemana? Karena paritnya sudah jadi toko Miyako, apalagi tadi Rinai, maka paritnya sudah nggak ada dan jembatan ini juga udah nggak ada. Padahal teman-teman, jembatan ini di masa lalu itu ada jamnya. Jadi jamnya dibuka kapan, ditutup kapan. Sehingga zaman dahulu kalau orang di dalam benteng itu kemudian main-main keluar, lewat dari jam 8 malam mereka nggak bisa pulang. Karena jembatannya sudah ditarik naik. Itu mengenai cerita dari benteng Baluwanti. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik. Nah, kita lihat ini dulu. Ini adalah apa tadi, bangunan apa? Panggung Rakyat. Ini zaman dahulu belum ada jalan. Jalannya cuma satu, jalan DI Panjaitan mengarah ke utara tadi. Nah, simbol dari apa? Udah dijelasin sama Mbak Ayu. Simbol dari
Apa? Yoni. Apa? Simbol Yoni. Iya, simbol dari yoni atau rahim seorang perempuan. Ini adalah awal mula dari sangkaning dumadi atau asal usul hidup manusia, di mana kita lahir dari rahim seorang ibu. Nah, ada yang nggak lahir dari rahim seorang ibu, ada yang di-download. Nggak ada ya, semua lahir dari rahim seorang ibu. Itu adalah simbol dari Pangografia. Dan jalan kebayanan ini adalah fase setelah kelahiran. Bayen, kebayanan berasal dari kata bayen yang artinya melahirkan. Dan di jalan kebayanan ini adalah simbol dari fase anak-anak. Itulah kenapa di sebelah kanan tadi ada pohon apa? Asem, sebelah kiri ada pohon tanjung. Itu adalah simbol dari kehidupan anak-anak. Pertama, anak-anak itu senantiasa menyenangkan, iya nggak? Ada yang punya ponakan atau adik masih kecil itu kan nyenengin ya. Nah, itu adalah disimbolkan dengan adanya pohon asam sebagai simbol dari kesenangan. Sementara tanjung ini berasal dari kata sanjung, yaitu pujian. Nah, di mana anak-anak ini seringkali dipuji-puji. Baik. Nah, ini pelengkung gading di masa lalu. Ini masih kelihatan ya. Ono, kalau orang Jogja nyebutnya buk, kalau di tempat teman-teman apa? Buk, seperti jembatan ya. Ini kan masih kelihatan tuh. Ini adalah bekas jembatan. Ujung dari buknya. Sekarang nggak ada. Ada yang pernah berbuka puasa di Jogja? Mungkin kuliah di Jogja. Teman-teman, yang ditunggu di Jogja itu bukan azan maghrib. Yang ditunggu di Jogja adalah suara ngup. Pernah dengar nggak? Jadi sebelum azan maghrib di Jogja itu pasti didengerin dulu suara sirine. Suara sirine ini dikenal dengan nama sirine gaok. Nah, kalau ini ada yang tahu? Tentu harus tahu dong. Ada yang pernah kesini ya? Apa? Alkit alias alun-alun kidul. Nah, alkit ini adalah kelanjutan dari fase jalan kebayanan. Kalau kebayanan anak-anak, maka alkit ini adalah simbol dari remaja. Itulah kenapa teman-teman remaja banyak yang main kesini ya. Ya kan? Biasanya ngapain nih di sini? Mewarnai apa, Marsha? Dora itu ya. Apalagi selain mewarnai? Jajan. Apalagi? Ada yang main masangin? Ada yang tahu masangin? Iya, benar sekali, pakai penutup mata melalui pintu pohon beringin, masangin. Nah, tahu nggak teman-teman, alun-alun selatan ini adalah simbol dari remaja, dan di sekeliling luar itu ditanam 2 pohon oleh keraton yang ternyata ada maknanya. Pohon ini adalah pohon kueni dan pakel. Pohon ini ditanam di sekeliling luar, jadi di tempat yang biasa dipakai jualan itu sebenarnya ada pohon kueni dan pakel yang disengaja ditanam oleh keraton. Pohon kueni berasal dari kata wani. Apa itu wani? Berani. Maksudnya apa? Jadi keraton ini ingin nyentil alias mengingatkan kepada remaja, yuk segera berani dengan adanya pohon kueni, berani menghalalkan pasangan. Baik, pohon kueni itu berasal dari kata wani yang meminta agar kita segera yuk halalkan pasangan. Yang kedua, pohon pakel berasal dari kata akil balik atau dewasa. Kita diminta untuk punya prinsip. Karena biasanya kalau remaja, itu kan temennya ke selatan ikut ke selatan, temennya ke utara ikut ke utara, temennya jegur sumur ikut jegur sumur. Itu ibarat kata gak punya prinsip, gak punya jati diri. Maka sama keraton disimbolkan dengan adanya pohon pakel. Gak apa-apa, teman-teman gak harus menghafal, tapi teman-teman sebisa mungkin untuk mengetahui dan menambah wawasan buat teman-teman. Siapa tahu nih, nanti ngajakin teman-teman yang lain ke Malioboro, kemudian bisa jelasin, oh ini pohon asam itu teman-teman artinya adalah, bisa jadi guide ya, bisa tambah informasi seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian saya ingin spill 5 rute yang lain. Rute yang pertama adalah Sangkan Paraning Dumadi atau sebuah filosofi Yogyakarta seperti kita kali ini. Yang kedua adalah Paraning Dumadi atau setengahnya saja. Bila mana kalau teman-teman pengen ikut sumbu filosofi tetapi waktunya mepet, bisa pilih Paraning. Yang ketiga, Colonial Heritage. Ini kita akan melewati mengunjungi bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda yang ada di Jogja. Khusus hari Selasa dan Rabu kemarin dan hari ini dilaksanakan di malam hari. Yang keempat, Legasi. Kita akan mengitari seluruh Jokteng dan Plengkung.
Tadi kita cuma ketemu 3 peletung dan 1 joteng, tapi kalau di Legasi kita mengitari seluruhnya sambil belajar mengenai sejarah Kesultanan Yogyakarta. Dan yang terakhir ini Jogja Heritage Cycling. Teman-teman bisa naik sepeda keliling kawasan cagar budaya Kota Gede. Helm, snack, sepeda sudah disediakan gratis oleh Dinas Kebudayaan. Dilaksanakan di setiap hari Sabtu jam 8 pagi dengan kapasitas 16 peserta. Semua rute ini gratis, syaratnya cuma satu, dapat tiket. Itu saja. Ya, baik, mungkin demikian. Ada pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ini sudah tahu foto belum ya tadi ya? Belum ya? Wah, saya lupa. Oke. Jadi tadi perjalanannya sudah selesai. Tadi sudah mengitari tujuan dari meeting point, terus ke Panggung Krapyak, terus ke Museum Sonobudoyo. Ternyata setelah aku berkuliah selama 4 tahun di Jogja, akhirnya aku tahu arti dari sungguhnya Jogja, dari Jalan Jogja dan lain sebagainya. Makanya aku beruntung banget, walaupun war tiketnya susah banget ya, dapatnya juga lewat WA baru bisa dapat. Akhirnya udah selesai tadi dan udah sesi foto juga.